Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nanda, kita akan belajar materi di kelas 12 tentang iman kepada hari akhir. Judul materi kita ini hari yaitu semangat beribadah dengan meyakini iman kepada hari akhir. Saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang kita pelajari untuk ini hari, yaitu pertama 1.3 yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Kedua 2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga 3.3 yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang keempat 4.3 menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya kita ke makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Secara bahasa berasal dari kata qa'am yakumu kiamatun. Artinya hari kebangkitan atau hari kehancuran. Dari segi istilah, berakhirnya kehidupan dunia fana dan kehancuran segala isinya berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir dengan surga atau neraka. Selanjutnya, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Artinya, meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya. Hanya Allah lah. Itu rahasia Allah yang tidak bisa kita ketahui. Kiamat. Kiamat adalah hari akhir atau hari kehancuran. Mengapa perlu kita beriman kepada hari akhir? Ya, ini perlu kita harus meyakini keimanan kita kepada hari akhir. Yang pertama yaitu sesuai dengan firman Allah. Perhatikan Al-Quran tentang kehidupan akhirat, baik balasan pahala, siksa, kenikmatan surga, dan dahsyatnya azab neraka ada pada hampir setiap lembarannya. Jadi itu kita perhatikan dalam Al-Quran. Kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya kehidupan dunia, melainkan juga kehidupan kekal di akhirat, tempat manusia bahagia atau sengsara selamanya. Jadi itu Nanda sekalian, ceritakan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Jadi itu masuk dalam rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kiamat menurut teori astronomi, ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Itu menurut teori astronomi. Sedangkan sesuai dengan peredarannya, daya itu makin lama makin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu ada lagi, bumi akan meluncur dan kekuatan yang maha dahsyat menabrak matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Itu menurut teori astronomi. Sedangkan menurut teori fisika, letak matahari adalah 14.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta karena
Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut teori fisika. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1020 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menitnya dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Itu menurut teori fisika. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan, tidak akan turun. Jadi itu pengertian teori menurut ahli fisika. Kalau kiamat menurut teori geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Itu menurut teori geologi. Saat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas, bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibat bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Itu pengertian menurut teori geologi. Fase-fase akhirat. Jadi di fase-fase akhirat yang pertama, kita berada di alam dunia. Kedua, kita berada di alam kubur. Ketiga, hari kiamat. Jadi itu fase-fase yang ketiga. Yang keempat, hari kebangkitan. Dan yang kelima, hari mizan atau timbangan. Yang keenam, kitab catatan amal. Jadi di sini catatan amal kita diperlihatkan oleh Allah, amal baik, amal buruk. Tujuh tingkatan surga: Firdaus, Aden, Khulud, Naim, Na'wah, Salam, Mukawwamah. Surga pun demikian, ada juga 7 tingkatannya. Dari Al-Quran tentang hari kiamat. Inna sya'ata latiyatan la raiba fiha walakinna akzaran nasi la yu'minun. Artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, kan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayai. Itu terdapat dalam Quran surat Ghafir ayat 56. Ayat 59. Dalil Al-Quran yang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya,
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah atau atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah atau atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. 7 sampai 8. Al-Zalzalah. Nama-nama hari akhir. Pertama, As-Sa'ah, hari kiamat. Yaumul Bats, hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Fat, hari pengadilan. Yaumul Hasyar, hari penyesalan. Yaumul Fas, hari keputusan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jama', hari berkumpul. Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih. Yaumul Azifah, hari mendekat. Yaumul Waqiah, peristiwa yang dahsyat. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Yaumul Talaq, hari perpisahan. Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Al-Ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Itu nama-nama hari akhir. Terdapat dalam Al-Quran. Hari kiamat terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu kiamat sugrah atau kiamat kecil, yang artinya berakhirnya kehidupan suatu makhluk hidup, baik secara kelompok maupun individu. Jadi ini termasuk contohnya itu orang meninggal dunia, kecelakaan, kena musibah, dan itu termasuk semua kiamat sugrah atau kecil. Kiamat kubra atau disebut kiamat besar adalah berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini bersama dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian dari kiamat, ada 2. Sebagian tanda-tanda kiamat kecil. Pertama itu diutusnya Rasulullah. Yang kedua, banyaknya terjadi fitnah. Yang ketiga, banyaknya orang yang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. 3, munculnya pemimpin-pemimpin zalim dan diktator. Hilangnya amanah, silaturahmi yang terputus, merajalelanya zina dan riba miras. Merajalela, banyaknya bencana, banyaknya orang bunuh diri, bermegah-megahan dengan bangunan, waktu semakin cepat, durhaka terhadap orang tua, banyaknya jumlah perempuan daripada laki-laki, hilangnya rasa malu bermaksiat, diangkatnya ilmu, pasar berdekatan, sungai Efrat kering, Baitul Maqdis takluk di bawah Islam. Jadi itu semua termasuk contoh-contoh tanda-tanda hari kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Pertama, munculnya Imam Mahdi atau turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya asap, munculnya Dajjal, munculnya Dabah atau hewan muncul dari dalam bumi, matahari terbit dari arah barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj atau bangsa biadab. Terjadi 3 penggelaman bumi. Pertama, penggelaman bumi di barat, penggelaman bumi di timur, dan Jazirah Arab. Itu tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Sekarang kita ke fungsi iman kepada hari akhir. Pertama, membuat manusia senantiasa bersikap berhati-hati sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas kesenangan hidup di dunia. Kedua, terus memperbaiki kualitas kebaikan, yaitu berbakti kepada Allah, orang tua, dan sesama manusia lain. Yang ketiga, membuat manusia sadar bahwa kehidupan setelah dunia ini merupakan tujuan manusia hidup di dunia. Yang keempat, mendorong manusia agar menambah perbuatan baik atau amal saleh
dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang kehidupan akhirat, jembatan untuk menuju ke alam akhirat. Sehingga menghindari manusia dari sifat rakus, kikir, dan tamak. Yang keenam, tidak iri hati terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Ketujuh, membuat jiwa tenteram. Hikmah iman kepada hari akhir. Pertama, tidak meniru pola hidup orang kafir. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beramal saleh. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat benar dan baik. Yang keempat, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang kelima, menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan saatnya tertimpa musibah. Keenam, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Yang ketujuh, membuat manusia selalu melaksanakan kewajibannya dan tidak terlena akan kehidupan dunia. Yang kedelapan, sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Sering bertaubat kepada Allah, lapang dada dan ikhlas dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, memperjelas tujuan hidup manusia. Selanjutnya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat atau hari akhir kita? Bagaimana Nanda sekalian? Demikianlah materi kita untuk ini hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.